Bismillahirrahmanirrahim. Istri Abu Usman Al-Hirri bercerita, pada suatu hari, saya pernah berjumpa dengan Abu Usman. Hal itu, lantas saya manfaatkan untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Wahai Abu Usman, amal apakah yang paling menjanjikan buat engkau? Tanyaku kepadanya. Lalu, Abu Usman bercerita, wahai Maryam, waktu itu saya tinggal di Rai. Setelah mencapai usia dewasa, keluargaku ingin menikahkan saya, namun saya menolak. Kemudian, pada suatu waktu, ada seorang perempuan menemuiku dan berkata, wahai Abu Usman, saya jatuh cinta kepadamu. Cintaku kepadamu begitu dalam hingga membuat diriku tidak bisa tidur dan selalu gelisah. Demi dia yang menguasai hati dan membolak-balikannya, saya meminta kepadamu kiranya engkau sudi menikahi saya. Kemudian aku bertanya kepadanya, apakah engkau punya orang tua? Perempuan itu menjawab, iya, ayahku adalah si Fulan tukang jahit di tempat ini. Kemudian saya berkirim pesan kepada ayahnya agar menikahkan putrinya itu denganku. Betapa gembiranya sang ayah mendapatkan berita tersebut. Singkat cerita, saya lantas menghadirkan para saksi dan pernikahan pun dilangsungkan. Pada malam pertama, saya sangat terkejut karena ternyata istriku itu buta sebelah, pincang, dan buruk rupa. Lalu saya pun berucap, ya Allah, hanya bagimu segala puji atas apa yang telah engkau takdirkan dan gariskan untukku. Hal itu membuat keluargaku memarahi dan menyalahkan diriku. Meskipun begitu, saya tetap menyayangi, menghormati, menghargai, dan memuliakan istri saya tersebut hingga membuat dirinya tidak membiarkan diriku jauh darinya. Bahkan, saya pun rela tidak menghadiri berbagai majelis demi menyenangkan hatinya dan menjaga perasaannya. Sikap tersebut tetap saya pertahankan selama saya menjalani hidup berumah tangga dengannya selama 15 tahun. Terkadang muncul juga perasaan seakan-akan saya seperti berada di atas bara api. Meskipun begitu, saya tidak pernah memperlihatkan sedikit pun hal itu kepadanya sampai dia meninggal dunia. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang paling menjanjikan dan memberikan pengharapan buat saya dari sikap saya yang selalu menjaga hati dan perasaan saya serta menghargai cintanya kepada saya. Mubarak bin Sa'id berkisah, ada seorang laki-laki datang menemui Sufyan di Badrah. Abu Zakaria ragu dan ayah laki-laki tersebut merupakan kawan akrab Sufyan. Seringkali Sufyan berkunjung ke rumah ayah laki-laki tersebut dan terkadang sampai tidur di rumahnya. Kemudian laki-laki itu bertanya, wahai Abu Abdillah, apa kesan engkau tentang ayahku? Lantas, Sufyan pun memuji ayahnya dan berkata, semoga Allah merahmati ayahmu. Laki-laki itu kembali berkata, wahai Abu Abdillah, engkau sudah tahu sendiri bagaimana harta ini bisa sampai ke tanganku. Saya ingin engkau berkenan menerima harta yang saya bawa ini untuk engkau pergunakan memenuhi nafkah keluargamu. Sufyan pun bersedia menerimanya. Ketika laki-laki tersebut sudah pamit dan pergi atau hampir pergi,
Sufyan berkata kepadanya, "Wahai Mubarak, tolong panggil dia kembali." Maka saya pun menyusul laki-laki itu dan memberitahunya bahwa Sufyan meminta dirinya untuk kembali menemuinya. Setelah laki-laki itu kembali, Sufyan lantas berkata kepadanya, "Wahai anak saudaraku, saya terima harta pemberian darimu ini, tapi saya harap engkau mau menerima harta ini kembali dan membawanya pulang." Lantas laki-laki itu berkata, "Wahai Abu Abdillah, apakah ada sesuatu dengan harta ini hingga engkau ingin memberikannya kembali kepadaku?" Kemudian Sufyan berkata, "Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin engkau menerimanya kembali." Dan akhirnya, dia pun bersedia menerimanya kembali setelah Sufyan terus mendesak dan merayunya. Setelah laki-laki itu pulang, saya langsung menemui Sufyan karena sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi hingga dia mengembalikan harta tersebut. Lalu saya berkata kepada Sufyan, "Wahai saudaraku, ada apa sebenarnya dengan dirimu? Terbuat dari apakah hatimu? Apakah engkau batu? Apakah engkau tidak punya keluarga? Tidakkah engkau kasihan kepadaku? Tidakkah engkau kasihan kepada anak-anak kita yang masih kecil?" Lalu Sufyan berkata, "Wahai Mubarak, jika saya menerima harta itu dan menggunakannya, maka yang menikmati enaknya adalah engkau, sementara saya kelak akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Namun aku tidak mau dan saya tidak mau itu terjadi kepadaku." Selanjutnya, sebuah kisah Syureh bin Yunus diceritakan dari Ahmad bin Muhammad bin Al-Jad bahwa dia mendengar Syureh bin Yunus bercerita, "Saya bermimpi bertemu Allah. Dalam mimpi itu, Allah berkata kepadaku, 'Hai Syureh, mintalah.' Kemudian saya berkata, 'Wahai Tuhanku, rahasia dengan rahasia.' Harun berkata, 'Saya mendengar Ibnu Jad berkata, ada seorang pemilik toko kelontong bercerita kepada saya, malam itu Syureh datang menemuiku. Waktu itu istrinya baru saja melahirkan seorang anak. Lalu dia menyerahkan uang 3 dirham kepada saya dan berkata, 'Saya ingin beli madu 1 dirham, samin 1 dirham, dan sawit 1 dirham.' Waktu itu kebetulan barang-barang yang ingin dia beli sudah habis. Saya juga sudah menyiapkan wadah supaya besok saya bisa pergi pagi-pagi buta untuk membeli barang-barang toko yang sudah habis." Kemudian aku menjawabnya, "Barangnya sudah habis." Kemudian ia pun mengatakan kepadaku, "Coba lihat sebentar, barang apa saja yang masih ada." Lantas saya masuk dan mendapati gentong dan kantong yang ada ternyata penuh. Lalu saya memberinya barang-barang tersebut dengan jumlah banyak. "Apa ini? Bukankah engkau tadi bilang kalau barangnya sudah habis?" kata dia. Kemudian aku pun menjawab, "Sudah, ambil saja dan tidak usah bertanya." Kemudian dia berkata, "Saya tidak mau menerimanya kecuali jika engkau mau menceritakan kepadaku apa sebenarnya yang terjadi." Lantas, saya pun menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Dan ia pun berkata kepadaku, "Jangan engkau ceritakan kejadian ini kepada siapapun selagi saya masih hidup." Wallahu a'lam bissawab.